Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Allow me to introduce myself. I'm Farah Shifa and I'm a 6th semester student of English Literature Study Program of School of Foreign Language JIA. Today I would like to tell you the story of Hamlet. Hamlet menceritakan kisah seorang pangeran yang tugasnya untuk membalas dendam kematian ayahnya. Pada suatu malam yang gelap di musim dingin, hantu berjalan di benteng Elsinore di Denmark. Ditemukan pertama kali oleh sepasang penjaga, kemudian ditemukan oleh seorang cendekiawan yang juga adalah teman dekat dari Hamlet, yang bernama Horatio. Hantu ini menyerupai King Hamlet, raja yang baru saja meninggal, yang pada akhirnya kedudukan King Hamlet digantikan oleh saudaranya yang bernama Claudius, dan ia pun menikahi sang ratu atau mantan istri King Hamlet yang bernama Gertrude. Ketika Horatio dan para penjaga membawa Prince Hamlet, putra dari King Hamlet yang telah mati, dan Queen Gertrude untuk melihat hantu tersebut dan bicara dengannya, Prince Hamlet mengatakan bahwa hantu itu memang roh ayahnya, dan ayahnya berkata bahwa ia telah dibunuh oleh Claudius, saudaranya sendiri atau paman Prince Hamlet. Kemudian, ayahnya memerintahkan Prince Hamlet untuk membalas dendam pada Claudius yang telah merebut tahta darinya dan menikahi istrinya. Setelah itu, hantu tersebut menghilang bersama fajar. Prince Hamlet mengabdikan dirinya untuk membalas kematian ayahnya, tapi kemudian ia merenung dan memutuskan untuk menundanya. Akan tetapi, ia semakin tenggelam dalam kesedihannya karena wafatnya sang ayah, bahkan ia hampir gila. Tapi sebenarnya di sini itu dia hanya pura-pura gila untuk menjebak pamannya. Claudius dan Gertrude pun khawatir akan perilaku sang pangeran yang tidak menentu dan berupaya mencari penyebabnya. Akhirnya mereka mempekerjakan dua orang teman Prince Hamlet, yaitu Rosencrantz and Guildenstern. Mereka itu ditugaskan untuk mengawasi Hamlet. Ketika Polonius, seorang Lord Chamberlain atau penasihat raja yang sombong, menunjukkan bahwa Prince Hamlet mungkin gila dengan jatuh cinta pada putrinya yang bernama Ophelia, dan Claudius setuju untuk memata-matai Prince Hamlet dalam percakapannya dengan gadis itu. Meskipun Prince Hamlet terlihat sangat marah, tapi ia juga tidak terlihat mencintai Ophelia. Dia memerintahkan Ophelia untuk memasuki biara dan menyatakan bahwa ia ingin melarang pernikahan. Sekelompok aktor jalanan datang ke Elsinore. Prince Hamlet pun mendapat ide untuk menguji kesalahan pamannya Claudius. Dia meminta para aktor untuk memerankan adegan yang sangat mirip dengan kisah terbunuhnya King Hamlet yang dibunuh oleh pamannya, sehingga jika Claudius merasa bersalah, Claudius pasti akan menunjukkan reaksi. Ketika adegan pembunuhan itu terjadi, Claudius segera bangkit dari duduknya dan berjalan meninggalkan ruangan. Prince Hamlet dan Horatio setuju jika hal ini benar-benar telah membuktikan kesalahannya. Kemudian, Hamlet segera pergi mencari Claudius untuk membunuhnya, tapi Hamlet menemukan Claudius tengah berdoa. Karena Hamlet percaya bahwa membunuh Claudius di tengah sedang berdoa hanya akan mengirim jiwa Claudius ke surga. Maka, Hamlet memutuskan untuk menunda pembalasan dendamnya dan menunggu. Claudius yang takut akan kegilaan Hamlet dan takut akan keselamatan dirinya sendiri, ia memerintahkan Hamlet untuk pergi ke Inggris dengan alasan untuk belajar. Namun, Hamlet menentang keputusan tersebut pada ibunya, Queen Gertrude, yang mana di dalam kamarnya ada Polonius yang telah bersembunyi di balik permadani. Mendengar suara berisik dari balik permadani, Hamlet percaya bahwa itu adalah Claudius yang tengah bersembunyi di sana. Kemudian, Hamlet mencabut pedangnya dan menusuknya melalui kain permadani, membunuh Polonius yang dikiranya adalah Claudius. Atas kejahatan pembunuhan ini, akhirnya Hamlet segera dikirim ke Inggris dengan kedua temannya Rosencrantz dan Guildenstern. Akan tetapi, rencana Claudius mengirim Hamlet ke Inggris itu lebih dari sekedar pengusiran, karena Claudius telah memberikan Rosencrantz dan Guildenstern perintah tertutup untuk menuntut agar Hamlet dihukum mati. Setelah kematian ayahnya,
Ophelia menjadi sangat marah pada Hamlet, dan kemudian Ophelia ditemukan tenggelam di sungai. Putra Polonius dan juga kakaknya Ophelia bernama Laertes yang tinggal di Prancis kembali ke Denmark dengan marah. Claudius meyakinkan Laertes bahwa Hamlet harus disalahkan atas kematian ayahnya Polonius dan adiknya Ophelia. Ketika Horatio dan Claudius menerima surat dari Hamlet yang berisi bahwa Hamlet telah kembali ke Denmark setelah para bajak laut menyerang kapalnya dalam perjalanan ke Inggris. Kemudian Claudius kembali menyusun rencana dengan menggunakan keinginan Laertes untuk membalaskan dendamnya pada Hamlet. Laertes memang menantang Hamlet untuk bertarung menggunakan pedang, tapi sebelum itu, Claudius akan melumuri pedang Laertes dengan racun. Jadi jika pedang Laertes mengenai bagian tubuh Hamlet hingga berdarah, maka Hamlet akan mati. Sebagai rencana B, Claudius memutuskan untuk menuangkan racun ke dalam gelas yang akan ia berikan pada Hamlet. Jika Hamlet berhasil mendapat poin pertama atau kedua pada pertandingannya, Hamlet kembali ke daerah sekitar Elsinore saat pemakaman Ophelia sedang berlangsung. Dengan pedih hati, Hamlet memukul Laertes dan menyatakan bahwa ia sebenarnya selalu mencintai Ophelia. Kembalinya Hamlet ke istana, ia berkata pada Horatio bahwa ia percaya seseorang harus bersiap-siap untuk mati karena kematian bisa datang kapan saja. Kemudian, seorang pelayan bodoh bernama Osric datang atas perintah Claudius untuk mengatur pertandingan pedang antara Hamlet dan Laertes. Pertarungan pedang ini pun dimulai. Hamlet memang mencetak angka pertama, tapi ia menolak untuk minum dari gelas yang diberikan oleh Claudius. Sebaliknya, Queen Gertrude yang menggantikan Hamlet meminum dari gelas tersebut, dan ia langsung tewas karena racun yang telah dibubuhi oleh sang raja itu sendiri. Lalu, Laertes berhasil melukai Hamlet, meskipun Hamlet tidak segera mati karena racun. Lalu, Laertes dipotong oleh pedangnya sendiri setelah mengaku pada Hamlet bahwa Claudius lah yang bertanggung jawab atas kematian Queen Gertrude. Dan Laertes pun mati karena racun pada pedangnya. Hamlet kemudian menusuk Claudius dengan pedang beracun dan memaksanya untuk menghabiskan minuman anggur yang beracun yang diracik sendiri oleh Claudius. Claudius pun mati dan tak lama setelahnya Hamlet pun mati setelah berhasil membalaskan dendamnya. Pada saat itu, seorang pangeran Norwegia bernama Fortinbras yang telah memimpin pasukan ke Denmark dan menyerang Polandia sebelumnya, masuk ke Denmark dengan duta besar dari Inggris, yang melaporkan bahwa Rosencrantz dan Guildenstern sudah mati. Fortinbras terpana oleh pemandangan yang mengerikan dari seluruh keluarga kerajaan yang tergeletak mati di lantai. Fortinbras pun mulai mengambil kekuasaan kerajaan. Horatio memenuhi permintaan terakhir Hamlet untuk menceritakan kisah tragis Hamlet. Fortinbras memerintahkan agar Hamlet dimakamkan dengan cara yang layak sebagai prajurit yang tewas. Selanjutnya yang akan dibahas adalah karakterisasi dari cerita Hamlet ini. Yang pertama ada Hamlet. Hamlet itu adalah the Prince of Denmark dan pemeran protagonis dalam kisah ini. Hamlet adalah putra dari Queen Gertrude dan raja terakhir King Hamlet, dan juga keponakan raja selanjutnya yaitu Claudius. Hamlet itu melankolis, pahit, dan sinis, penuh kebencian akan kelicikan pamannya dan jijik akan seksualitas ibunya. Hamlet adalah seorang pemuda yang penuh dengan pemikiran yang telah menamatkan studinya di University of Wittenberg. Hamlet seringkali bimbang dan ragu-ragu, tapi pada waktu tertentu ia cenderung gegabah dan impulsif. Selanjutnya yang kedua ada Claudius, the King of Denmark, pamannya Hamlet dan juga pemeran antagonis. Claudius adalah seorang politikus yang penuh perhitungan dan ambisius, didorong oleh nafsu seksualnya dan nafsunya akan kekuasaan. Tetapi terkadang ia menunjukkan tanda rasa bersalah dan perasaan manusiawi, misalnya rasa cintanya pada Gertrude tampak tulus. Yang ketiga ada Gertrude. Gertrude adalah the Queen of Denmark, ibu Hamlet yang kemudian menikah lagi dengan Claudius. Gertrude sangat mencintai Hamlet, tapi dia adalah wanita yang bodoh dan lemah. Ia menganggap kasih sayang dan status itu lebih penting daripada kebodohan moral atau kebenaran. Yang keempat ada Polonius.
Polonius adalah the Lord Chamberlain atau penasihat raja di pihak Claudius. Ia adalah seorang pria tua yang sombong dan senang berkomplot. Polonius juga seorang ayah dari Laertes dan Ophelia. Yang kelima ada Horatio. Horatio adalah teman dekat Hamlet yang mengajar di salah satu universitas yang berada di Wittenberg. Horatio adalah teman yang sangat setia, mulai dari membantu Hamlet selama hidupnya hingga setelah kematian Hamlet, Horatio masih hidup untuk menceritakan kisah Hamlet. Yang keenam ada Ophelia. Ophelia adalah putri Polonius. Ophelia adalah seorang wanita muda yang cantik yang dicintai oleh Hamlet. Ophelia adalah gadis yang manis dan polos yang mematuhi ayahnya dan kakaknya Laertes. Karena selama ini ia selalu mematuhi ayah dan kakaknya, Ophelia menyerah pada rencana ayahnya untuk memata-matai Hamlet. Bahkan dalam kegilaannya dan kematiannya, Ophelia tetap anggun, menyanyikan lagu-lagu tentang bunga, hingga akhirnya tenggelam di sungai di tengah-tengah rangkaian bunga yang telah ia kumpulkan sebelumnya. Yang ketujuh ada Laertes. Laertes adalah putra Polonius dan kakak Ophelia. Seorang pemuda yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Perancis. Ia sangat bersemangat dan juga cekatan. Yang kedelapan ada Fortinbras. Fortinbras adalah pangeran muda Norwegia yang ayahnya merupakan seorang raja bernama King Fortinbras dan telah dibunuh oleh King Hamlet, ayah pangeran Hamlet. Di akhir cerita, Fortinbras ingin menyerang Denmark untuk membalaskan dendam kehormatan ayahnya. Yang kesembilan ada The Ghost. Bayangan ayah Hamlet yang baru meninggal. Sang hantu mengaku telah dibunuh oleh Claudius dan meminta pada Hamlet untuk membalaskan dendamnya. Namun, Hamlet tidak sepenuhnya yakin apakah hantu tersebut benar-benar adalah roh dari mendiang ayahnya. Hamlet berspekulasi bahwa hantu mungkin dikirim untuk menipunya dan menggodanya untuk membunuh. Mengenai dari mana asal hantu tersebut pun tidak diketahui secara pasti. Yang ke-10 ada Rosencrantz dan Guildenstern. Dua pelayan istana yang sedikit kikuk dan merupakan mantan teman Hamlet dari Wittenberg. Mereka dipanggil oleh Claudius dan Gertrude untuk menemukan penyebab perilaku aneh Hamlet dan untuk mencoba membunuh Hamlet atas perintah Claudius. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tema. Tema dari kisah Hamlet ini yang pertama itu ada the impossibility of certainty. Banyak timbul pertanyaan mengenai peran The Ghost dalam cerita Hamlet, seperti yang sempat diragukan oleh Hamlet sendiri. Juga tentang kejahatan yang terjadi tanpa saksi mata. Yang kedua ada the complexity of action. Drama ini penuh dengan aksi, saling membalaskan dendam, dan melakukan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Yang ketiga ada the mystery of death. Drama ini juga penuh pertumpahan darah yang diselimuti oleh misteri kematian, mulai dari kematian ayah Hamlet hingga Hamlet itu sendiri. Yang keempat ada madness. Timbulnya pertanyaan apakah Hamlet telah kehilangan akalnya atau ia hanya berpura-pura marah. Tapi kenyataan bahwa ayahnya telah dibunuh oleh ayah tirinya sangat mendukung perasaan Hamlet jika ia benar-benar marah. Akan tetapi, di sini diceritakan bahwa kemarahannya itu seperti tombol on off yang bisa dihidupkan dan dimatikan. Yang kelima ada doubt. Pada akhirnya, drama ini menyisakan keraguan. Hamlet sempat berkata pada Ophelia bahwa seharusnya Ophelia tidak mempercayainya ketika Hamlet menyatakan cintanya kepada Ophelia, sehingga membuat penikmat drama ini meragukan perannya sebagai protagonis. Dan masih diragukan juga apakah Queen Gertrude berselingkuh dengan Claudius sebelum Claudius membunuh King Hamlet. Juga masih diragukan perasaan Hamlet yang sebenarnya terhadap Ophelia. Selanjutnya yang akan dibahas adalah setting. Latar tempat dari cerita Hamlet. Yang pertama ada Elsinore. Elsinore itu merupakan sebuah kota di pesisir timur Denmark. Semasa hidup Shakespeare, Elsinore adalah lokasi militer penting, benteng yang dibangun oleh kerajaan Denmark di bentangan laut yang sempit. Yang kedua ada Wittenberg. Wittenberg itu adalah universitas terkemuka di Eropa. Yang ketiga ada France. Diceritakan bahwa Laertes tinggal di Prancis hingga akhirnya kembali ke Elsinore ketika Ophelia meninggal. Yang keempat ada Elsinore's Castle. Sebagian besar adegan drama ini diperankan di dalam istana Elsinore.
Oke, selanjutnya ada latar belakang historis dalam cerita Hamlet. Hamlet adalah drama tragedi karya William Shakespeare yang ditulis sekitar tahun 1599 hingga tahun 1602. Drama ini adalah salah satu kisah tragedi Shakespeare yang terkenal. To be or not to be, that's the question, adalah soliloquy atau sebuah pidato dalam sebuah drama yang dikatakan oleh seorang karakter terhadap dirinya sendiri atau pada penonton, bukan pada karakter lain. Soliloquy ini yang paling terkenal dalam karya Shakespeare dan juga sangat terkenal dalam dunia sastra. Dan topik menarik yang akan dibahas di sini adalah tentang to be or not to be dari apa yang dikatakan Hamlet dalam drama ini. Dalam kata pertama dari soliloquy itu membangun keseimbangan. Keseimbangan berlanjut dengan pertimbangan cara seseorang menghadapi hidup dan mati. Hidup adalah kekurangan kekuatan, yang hidup berada di bawah belas kasihan dari pukulan keberuntungan yang keterlaluan. Satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan seseorang terhadap hal-hal yang ia cantumkan di antara pukulan-pukulan itu adalah mengakhiri hidup seseorang. Itu satunya cara untuk melawan. Karena itu kematian memberdayakan. Membunuh diri sendiri adalah cara untuk mengambil tindakan, mengangkat senjata, menentang dan mengalahkan panah keberuntungan yang keterlaluan. Hidup adalah keadaan yang pasif, sementara sekarat adalah keadaan yang aktif. Tetapi untuk mencapai kondisi kematian, seseorang harus mengambil tindakan dalam kehidupan yang sepenuhnya dipersenjatai melawan keberuntungan, sehingga seluruh proporsi itu melingkar dan tidak ada harapan karena seseorang tidak benar-benar memiliki kekuatan tindakan dalam kehidupan. Kematian adalah sesuatu yang diinginkan dengan sungguh-sungguh, penyempurnaan, dan juga penutupan yang sempurna. Tidak lebih dari tidur, tapi ada tangkapan yang disebut Hamlet sebagai rap. Rap adalah istilah mangkuk yang berarti penghalang yang mengalihkan mangkuk. Jadi, ketakutan akan kehidupan selanjutnya adalah hambatan yang membuat kita berhenti dan mungkin mengubah arah pemikiran kita. Katanya, kami tidak mengendalikan mimpi kami sehingga mimpi apa yang mungkin datang dalam tidur di mana kami yang telah mengajukan semua keributan dan masalah hidup. Hamlet menggunakan kata coil yang merupakan kata Elizabethan untuk keributan besar, seperti mungkin ada dalam persiapan untuk pesta atau pernikahan. Banyak hal yang terjadi dan banyak terburu-buru. Dengan pemikiran itu, Hamlet berhenti untuk mempertimbangkan kembali apa yang akan terjadi ketika kita membuang semua hiruk-pikuk kehidupan. Masalah dengan proporsi ini adalah bahwa kehidupan setelah kematian itu tidak diketahui dan bisa lebih buruk daripada kehidupan. Itu pemikiran yang sangat menakutkan. Itulah kendala Hamlet dan mengalihkan pikirannya ke arah lain. Dan sekarang Hamlet merenungkan tujuan akhir, a quietus, adalah kata hukum yang berarti akhir definitif dari suatu argumen. Dia menentang kata Latin ini melawan kata Celtic, seperti berkeringat dan mendengus. Siapa yang akan tahan kalau dia bisa menggambar garis di bawah kehidupan dengan sesuatu yang sederhana seperti jarum rajut di bawah kulit tubuh? Ini adalah pemikiran yang cukup besar dan menarik bahwa tindakan besar ini, yaitu menggambar garis di bawah kehidupan, dapat dilakukan dengan sesuatu yang sederhana seperti jarum rajut, dan itu tampaknya begitu mudah. Hamlet sekarang membiarkan imajinasinya mengembara pada subjek pelayaran, penemuan, dan ekspedisi eksplorasi. Sekarat itu seperti melintasi perbatasan antara geografi yang diketahui dan tidak diketahui. Seseorang kemungkinan akan tersesat di tempat yang tidak ada di dalam peta, di mana orang itu tidak akan pernah kembali. Implikasinya adalah bahwa mungkin ada kengerian yang tidak terbayangkan di negeri itu. Hamlet sekarang tampaknya membuat keputusan. Dia membuat penilaian mendalam bahwa conscience does make cowards of us all, yang berarti bahwa hati nurani membuat kita semua pengecut. Kalimat ini mungkin yang paling penting dalam soliloquy. Ada dimensi religius untuk itu karena dosa mengambil nyawa seseorang. Jadi dengan dimensi tambahan itu, rasa takut akan hal yang tidak diketahui setelah kematian itu meningkat. Tetapi ada lebih dari itu. Ini bukan hanya tentang bunuh diri, tetapi juga tentang misi yang sedang dia jalani, yaitu
untuk membalas kematian ayahnya dengan membunuh pembunuh ayahnya. Sepanjang drama, dia membuat alasan untuk tidak membunuhnya dan berbalik ketika dia memiliki kesempatan. Hati nurani memang membuat kita semua pengecut. Konvensi menuntut agar dia membunuh Claudius, tetapi pembunuhan adalah dosa dan bahwa konflik adalah inti dari drama itu. Pada akhir soliloquy, dia menarik diri dari mode reflektif ini dengan memutuskan bahwa terlalu banyak memikirkannya adalah hal yang akan mencegah tindakan yang harus dia lakukan. Ini bukan sepenuhnya momen bunuh diri yang mungkin terjadi. Bukannya dia merenungkan bunuh diri sama seperti merenungkan kehidupan. Dalam kesendirian Hamlet, hidup itu memberatkan dan tanpa kekuasaan. Di tempat lain, itu adalah lelah, basi, datar, dan tidak menguntungkan, seperti taman yang dipenuhi gulma. Dalam kesunyian, Hamlet memberikan daftar semua hal yang mengganggunya tentang kehidupan, seperti cambuk dan cemoohan waktu, kesalahan penindas, kebanggaan lelaki yang kejam, kepedihan cinta yang dihina, keterlambatan hukum, kelangkaan jabatan, dan tunjangan yang pantas didapatkan kesabaran dari yang tidak layak. Tetapi ada rasa frustasi yang menyiksa dalam kesunyian ini, bahwa betapapun buruknya kehidupan, kita dicegah melakukan sesuatu tentang hal itu karena takut akan hal yang tidak diketahui. Kemudian ada beberapa yang dibahas tentang to be or not to be, seperti mengapa soliloquy Hamlet to be or not to be begitu terkenal. Ini sebagian karena kata-kata pembuka itu sangat menarik dan mudah diingat. Tetapi juga karena Shakespeare berkisar pada beberapa budaya dan praktik meminjam bahasa untuk gambar-gambarnya. Tambahkan ke fakta ini bahwa Shakespeare berurusan dengan konsep-konsep yang mendalam, menempatkan ide-ide filosofis yang kompleks kepada karakter di atas panggung dan berkomunikasi dengan audiens dengan berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua itu seberapa panjang soliloquy to be or not to be. Panjangnya itu ada 33 baris dan terdiri dari 262 kata. Hamlet adalah drama terpanjang Shakespeare dengan 4042 baris. Dibutuhkan 4 jam untuk mementaskan drama Hamlet di atas panggung, dengan soliloquy to be or not to be berlangsung dari 2 hingga 4 menit. Kemudian, mengapa to be or not to be itu begitu penting? To be or not to be sebenarnya tidak penting dalam diri Hamlet sendiri, tetapi telah menjadi sangat penting karena itu mungkin merupakan frasa paling terkenal dalam semua kata-kata penulis naskah yang dianggap sebagai penulis terhebat dalam sastra Inggris. Hal ini juga penting dalam drama Hamlet karena ia langsung menuju ke inti makna dari drama tersebut. Yang selanjutnya itu apa yang dikatakan Shakespeare dalam To Be or Not to Be. Dalam soliloquy To Be or Not to Be, Shakespeare meminta karakter Hamlet mengucapkan kalimat-kalimat terkenal ini. Hamlet bertanya-tanya apakah dia harus terus menjadi, berarti ada atau tetap hidup, atau tidak ada, dengan kata lain bunuh diri. Pikirannya tentang itu berkembang di sisa soliloquy. Yang selanjutnya itu mengapa Hamlet mengatakan To Be or Not to Be. To be or not to be adalah kesungguhan dari Hamlet. Artinya, meskipun dia berbicara dengan keras kepada penonton, tidak ada karakter lain yang dapat mendengarnya. Soliloquy adalah konvensi drama Elizabethan di mana karakter berbicara pemikiran mereka kepada penonton. Hamlet mengatakan to be or not to be karena dia mempertanyakan nilai kehidupan dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah itu berharga. Dia sangat tertekan pada titik ini dan muak dengan segala yang ada di dunia sekitarnya. Dan dia berencana untuk mengakhiri hidupnya. Oke, yang terakhir ada apakah to be or not to be itu metafora? Pada lain to be or not to be itu tidak memiliki aspek metaforis sama sekali. Ini adalah pernyataan sederhana yang terdiri dari 5 kata, 2 huruf, dan 1 kata 3 huruf. Sangat sederhana sehingga seorang anak pada tahap awal belajar membaca dapat membacanya. Bersama dengan kalimat yang mengikutinya, that's the question, itu adalah pertanyaan sederhana tentang keberadaan manusia. Sisanya yang lain melanjutkan dengan menggunakan sejumlah metafora. Okay, I think that's enough of the story of Hamlet. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.